Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jana, NIM F1F1 20071. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi fisikokimia. Sebenarnya, apa itu fisikokimia? Fisikokimia adalah sebuah ilmu yang mengacu kepada physical chemistry atau sifat fisika yang terdapat pada senyawa kimia. Dan bahasa lainnya adalah sebuah ilmu mengenai sifat fisika di kimia seperti makroskopik, subatomik, atom, dan fenomena khusus di dalam sistem kimia dalam kaitannya dengan hukum dan konsep di fisika. Nah, selanjutnya, apabila kita melihat dari aspek fisikokimia obat, sifat fisikokimia ini menggambarkan tentang karakteristik obat dan membantu menentukan kemampuan obat dalam menembus barrier dan mencapai reseptor ke seluruh tubuh. Selanjutnya, yaitu ada sifat fisikokimia dari molekul obat. Sifat fisikokimia molekul obat merupakan salah satu faktor yang menentukan sejauh mana obat itu dapat menimbulkan suatu efek biologisnya. Hal ini secara tidak langsung ada hubungan dengan sifat fisikokimia obat dan aktivitas biologisnya. Nah, sifat fisikokimia dari molekul obat itu terdiri dari 5 macam. Yang pertama, yaitu ada kelarutan. Pelarut berdasarkan kelarutan suatu zat itu terdiri dari 2, yaitu ada pelarut polar, contohnya air, dan yang kedua yaitu ada pelarut nonpolar, minyak atau lemak. Selanjutnya, kelarutan ini merupakan faktor paling penting karena menentukan suatu absorpsi obat, dan intensitas obat itu tergantung dari aktivitas biologisnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada koefisien partisi. Koefisien partisi merupakan suatu kelarutan relatif antara dua fase yang tak bercampur. Nah, perbandingan dari dua fase yang tak bercampur ini disebut dengan koefisien partisi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada derajat ionisasi. Nah, hampir semua obat itu memiliki sifat asam lemah atau basa lemah. Derajat disosiasinya ditentukan oleh tetapan obat atau pKa, dan pH lingkungan mempengaruhi larutan dalam lipid atom air. Selanjutnya, yaitu yang keempat, yaitu ada aktivitas tegangan permukaan. Aktivitas tegangan permukaan ini dapat kita lihat beberapa golongan zat kimia itu memiliki sifat larut dalam air. Contohnya itu ada golongan hidrofilik atau lipofilik, yang mana ini termasuk senyawa polar karena golongan ini memiliki suatu gugus-gugus. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada pembentukan kelat dan aktivitas biologisnya. Dalam suatu sistem biologis itu banyak terdapat ligan-ligan yang dapat membentuk kelat dan juga ion logam. Nah, kelat itu apa sih? Jadi kelat ini merupakan suatu senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron dan ion logam yang membentuk suatu struktur cincin. Contoh kelat dalam biologis yaitu ada kelat dengan pusat atom Fe, kelat dengan pusat atom Cu, dan juga kelat dengan atom pusat Mn, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.